Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melani Idris sebagai calon asesmen yang akan mempresentasikan pelatihan dan pengembangan SDM PT Aceh Jaya Pratama. Sebelumnya, saya akan menjelaskan singkat mengenai PT Aceh Jaya Pratama ini bergerak di bidang kosmetik dan kecantikan yang berdiri pada tahun 2020. Baik, lanjut saja kita masuk ke UK yang pertama, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Ada beberapa langkah-langkah yang harus disiapkan, yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan pekerja. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan. Selanjutnya, eka pertama mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan pekerja. Ada 7 buah, yaitu sarana dan prasarana yang diperlukan untuk proses pembelajaran dan pengembangan diinventaris sesuai program pembelajaran dan pengembangan yang akan dilakukan. Yang kedua, sarana dan prasarana yang belum tersedia dilengkapi berdasarkan ketentuan yang berlaku di organisasi. Yang ketiga, keseluruhan sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan disiapkan berdasarkan prosedur operasi standar. Yang keempat, daftar peserta pembelajaran dan pengembangan ditetapkan berdasarkan hasil analisis sasaran program. Yang kelima, daftar peserta dan instruktur yang telah ditetapkan diundang sesuai prosedur operasi standar organisasi. Yang keenam, peserta dan instruktur yang telah diundang dikonfirmasi sesuai prosedur operasi standar organisasi. Nah, yang terakhir, sarana dan prasarana untuk peserta dan instruktur yang telah dikonfirmasi disiapkan sesuai prosedur operasi standar organisasi. Untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan kerja, dibutuhkan checklist persiapan pelatihan yang di mana tertera di dalamnya yaitu pelaksanaan, instruktur training, peserta training, perlengkapan training, konsumsi dan tempat, administrasi training. Checklist persiapan ini berguna untuk nantinya pelatihan tersebut berjalan dengan baik dan juga terstruktur, dan juga auditor memurahkan dalam auditnya nanti apakah sesuai dan tidak sesuai di checklist persiapan ini. Selanjutnya, RAB pelatihan yaitu rencana anggaran biaya yang diuraikan dalam bentuk ada peralatan serta harga satuan dan jumlah biaya nantinya yang akan digunakan dalam pelatihan tersebut. RAB pelatihan ini berpedoman untuk nantinya melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan selanjutnya juga. Selanjutnya SOP pelatihan yaitu Standard Operating Procedure, di mana tertera yaitu proses yang memudahkan peserta dalam melihat pelatihan nantinya dalam mengikuti pelatihannya juga. Selanjutnya daftar peserta pembelajaran dan eh, undangan. Yang pertama ada undangan, nah yang kedua ada nama peserta yang ikut di dalam pelatihan nantinya. Selanjutnya, tanda terima undangan berfungsi untuk apakah undangan tersebut sampai ke tangan peserta. Selanjutnya, yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan. Yang pertama, tata urutan penyampaian instruktur ditetapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pengembangan. Yang kedua, keseluruhan modul dan bahan pembelajaran dan pengembangan disampaikan sesuai dengan program sasaran pembelajaran. Yang ketiga, hasil pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan didokumentasikan sesuai prosedur operasi standar. Selanjutnya silabus. Silabus ini gunanya untuk pedoman nantinya saat pelatihan yang berisikan materi pokok, submateri, target, metode, media, dan alokasi waktu saat pelatihan nantinya. Selanjutnya ada modul. Di dalam modul ini berisikan materi-materi pelatihan yang akan disampaikan nantinya. Selanjutnya hasil pelaksanaan ada form absensi daftar hadir dan foto saat pelatihan berlangsung. Selanjutnya, hasil pelaksanaan yang pertama ada kuesioner pelatihan. Di sini diberikan kepada peserta agar memberikan apakah pelatihan tersebut baik atau tidak baik, dan juga memberikan kritik dan saran nantinya. Selanjutnya ada pretest dan posttest, di mana pretest ini
belum dilakukannya pelatihan diberikan kepada peserta untuk diuji apakah peserta memahami pelatihan tersebut. Nah, ternyata di pretest yang pertama, peserta Agnes Sofenia mendapatkan 60 nilainya. Nah, yang kedua dilakukannya post-test setelah dilakukannya pelatihan, Agnes Sofenia mendapatkan nilai sebesar 90. Selanjutnya, mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan. Yang pertama, format evaluasi pembelajaran dan pengembangan didesain sesuai dengan tujuan evaluasi yang ditetapkan. Yang kedua, proses evaluasi reaksi terhadap proses keseluruhan pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi. Yang ketiga, proses evaluasi pembelajaran peserta dilakukan sesuai prosedur operasi standar organisasi. Yang keempat, proses evaluasi perubahan perilaku peserta dilakukan berdasarkan prosedur operasi standar organisasi. Nah, yang terakhir, rekomendasi hasil evaluasi secara menyeluruh dibuat sesuai dengan prosedur operasi standar organisasi. Nah, yang terakhir, evaluasi hasil belajar. Yang pertama, form laporan pelatihan yang tertera di dalamnya detail pelatihan, tujuan pelatihan, pencapaian pelatihan, komentar tentang pelatihan, tindakan perbaikan, keterangan nilai, dan kesimpulan. Di mana di sini eee, pencapaian pelatihan yaitu dengan menilai rata-rata terhadap konten pemateri, serta sarana dan prasarana. Kesimpulannya di sini, pelatihan tersebut yaitu efektif. Selanjutnya, form jadwal pelatihan berisi tentang judul pelatihan, hari dan tanggal, waktu, tempat, trainer, materi pelatihan, kisaran materi, dan peserta yang ikut di dalam pelatihan nantinya. Selanjutnya, form tindak lanjut yaitu berguna untuk memudahkan nantinya saat pelatihan ke depannya dilakukan dan diimplementasikan lagi. Eee, Laporan tindak lanjut ini bertujuan untuk masalah yang ditemukan di dalam pelatihan tersebut agar diperbaiki dan ke depannya lebih baik lagi dalam melaksanakan pelatihan tersebut. Masuk kita ke yuka selanjutnya, yaitu yuka 9, menyusun anggaran program pembelajaran dan pengembangan. Yang di mana langkah-langkahnya ada meninjau anggaran dan realisasi program pembelajaran dan pengembangan tahun sebelumnya. Yang kedua, membuat rencana anggaran program pembelajaran dan pengembangan untuk tahun berikutnya. Eka pertama, meninjau anggaran dan realisasi program pembelajaran dan pengembangan tahun sebelumnya dengan langkah-langkah data anggaran dan realisasi biaya pembelajaran dan pengembangan tahun sebelumnya dikompilasi berdasarkan laporan pelaksanaan. Yang kedua, hasil kompilasi anggaran dan realisasi pembelajaran dan pengembangan tahun sebelumnya dianalisis dengan pendekatan metode kesesuaian. Yang ketiga, laporan hasil analisis anggaran dan realisasi pembelajaran dan pengembangan tahun sebelumnya dibuat sesuai dengan sistematika yang berlaku di organisasi. Selanjutnya, data anggaran di sini ada dua buah, yaitu rencana anggaran pelatihan periode tahun 2022 dan realisasi anggaran pelatihan periode tahun 2022. Di sini diuraikan pelatihannya ada 5 buah, yaitu GM ISO 22716 dengan rencana tahun 2022, anggarannya 15 juta dan dilaksanakan di bulan Maret sebesar anggarannya 15 juta juga. Selanjutnya ketiga di bulan Mei sebanyak 5 juta, digital marketing 7 juta, leadership sebesar 9.500.000, customer experience manajemen sebesar 6 juta di bulan November. Untuk realisasi anggaran pelatihannya, GM ISO 22716 eh, yang awalnya rencana 15 juta menjadi sekarang naik 17 juta. K3 yang awalnya rencananya 5 juta tetap dilaksanakan 5 juta. Digital marketing yang awalnya 6
Di awalnya 7 juta, turun menjadi 6 juta. Yang leadership yang awalnya 9.500.000 turun menjadi 5.500.000. Nah, customer experience management yang awalnya 6 juta tetap juga menjadi 6 juta. Selanjutnya ada laporan pelatihan 2022. Di sini berisi tentang gambar umum tentang eh, pelatihan tersebut dengan tujuannya juga dan juga metode pelatihan serta kegiatan pelatihan apa saja nanti yang dilakukan. Kedua, membuat rencana anggaran program pembelajaran dan pengembangan untuk tahun berikutnya dengan langkah-langkah, yaitu format anggaran, data-data anggaran program pembelajaran dan pengembangan disiapkan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi. Yang kedua, anggaran pembelajaran dan pengembangan dibuat sesuai program pembelajaran dan pengembangan yang telah disusun organisasi. Yang ketiga, anggaran pembelajaran dan pengembangan dianalisis sesuai dengan perhitungan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Nah, yang terakhir, anggaran pembelajaran dan pengembangan diajukan untuk ditetapkan dan disetujui oleh pemangku kepentingan sesuai dengan aturan yang berlaku di organisasi. Selanjutnya, from program pelatihan tahunan di tahun 2023 sebanyak materinya ada 10 materi dengan ada narasumber dan budget serta sasaran peserta dan pelaksanaannya di bulan apa. Selanjutnya ada anggaran pelatihan di 2023. Di sini kami dimasukkan hanya pelatihan dari narasumber yang dari luar saja. Yang pertama ada kreatif marketing realisasi tahun 2022 dengan budget 4.500.000 dilaksanakan di bulan April. HR training realisasi tahunan anggarannya sebesar 8 juta dilaksanakan di bulan Februari dan ISO 22716 realisasi anggaran tahunannya sebesar 16 juta dilaksanakan di bulan Agustus. Total anggarannya sebesar 28.500.000. Eh, Masuk ke yuka 10 yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan keseluruhan program pembelajaran dan pengembangan. Ada beberapa langkah. Yang pertama, menyusun hasil evaluasi pelaksanaan program pembelajaran dan pengembangan. Kedua, membuat rekomendasi hasil evaluasi laporan pelaksanaan program pembelajaran dan pengembangan secara berkala. Pertama, menyusun hasil evaluasi pelaksanaan program pembelajaran dan pengembangan dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program pembelajaran dikumpulkan berdasarkan prosedur operasi standar organisasi. Kedua, hasil pelaksanaan program pembelajaran dan pengembangan dirangkum berdasarkan perencanaan awal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, hasil pelaksanaan program pembelajaran dan pengembangan disusun berdasarkan prosedur operasi standar organisasi. Selanjutnya, evaluasi hasil belajar yang pertama ada form laporan pelatihan, yang kedua, form tindak lanjut hasil pelatihan, selanjutnya ada pretest dan posttest. Dan juga ada SOP pelatihan semuanya sama dengan Yuka 1 yang pertama tadi. Selanjutnya ada realisasi program pelatihan di tahun 2022. Di sini ada materi pelatihannya sebanyak 5 materi pelatihan. Dengan penyelenggara ada dari internal dan eksternal dengan realisasi budget yang tertera di dalamnya yaitu GMA ISO 22716 sebesar 17 juta, ketiga 5 juta, digital marketing 6 juta, leadership 5.500.000, customer experience management 6 juta, dengan sasaran peserta dan juga pelaksanaannya juga ada. Evaluasi pelatihannya yaitu ada pretest dan posttest, hasil kuesioner dengan GM ISO 22716 dengan pretest 65,5, posttest 83, hasil kuesioner 78,8 dengan rata-rata pencapaian yang didapatkan dari jumlah hasil pretest, posttest, hasil kuesioner dibagi 3 dan mendapatkan 75,77. Begitu juga materi pelatihan selanjutnya.
Yang kedua, membuat rekomendasi hasil evaluasi laporan pelaksanaan program pembelajaran dan pengembangan secara berkala. Aktivitasnya yang pertama, hasil pelaksanaan program diverifikasi mengacu pada kalender program yang telah ditetapkan. Yang kedua, hasil pelaksanaan program pembelajaran dan pengembangan dilaporkan berdasarkan prosedur operasi standar organisasi. Yang ketiga, rencana perbaikan program pembelajaran direkomendasikan berdasarkan hasil pelaksanaan program pembelajaran dan pengembangan. Selanjutnya ada hasil pelaksanaan program pelatihan di tahun 2022. Di sini bisa dilihat materi pelatihan JMA ISO 22716 dengan rencana pelaksanaan di bulan 3 di minggu kedua dan realisasinya juga sama, begitu juga dengan materi pelatihan yang lainnya. Yang terakhir ada catatan dan tindak lanjut. Catatan yang pertama yaitu 4 dari 5 hasil pelatihan tadi sudah melebihi batas maksimum minimum standar yaitu 75%. Nah, yang kedua rata-rata pelatihan digital marketing masih sedikit di bawah 75% karena terlalu singkatnya durasi pelatihan sedangkan konten materi yang disampaikan cukuplah banyak. Nah, tindak lanjutnya yaitu pertama mengevaluasi pelatihan yang rata-rata pencapaiannya masih di bawah 75%, atau di dalamnya terdapat pelatihan digital marketing. Eee, Selanjutnya yaitu menyesuaikan durasi pelatihan dengan bobot materi dan kapasitas daya tangkap peserta. Baik, masuk ke yuk ke-6, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi. Langkah-langkahnya yang pertama mengumpulkan informasi tentang kesenjangan kompetensi, kedua melakukan analisa data dan informasi kesenjangan kompetensi, ketiga memberikan rekomendasi pembelajaran dan pengembangan. Eka 1 mengumpulkan informasi tentang kesenjangan kompetensi, di mana langkah-langkahnya yang pertama, jenis-jenis data kompetensi yang dibutuhkan diidentifikasi berdasarkan kelompok pekerjaan dan bidang keahlian masing-masing. Yang kedua, metode pengumpulan data dan informasi kompetensi ditentukan berdasarkan kelompok pekerjaan dan bidang keahlian masing-masing. Yang ketiga, data kompetensi yang ada dikumpulkan berdasarkan kelompok pekerjaan dan bidang keahlian masing-masing. Yang keempat, data target kondisi kompetensi pekerja dikumpulkan berdasarkan kelompok pekerjaan dan bidang keahlian masing-masing. Jenis-jenis kompetensi terbagi dua, yaitu kompetensi perilaku dan kompetensi teknis atau sasaran kerja. Selanjutnya masuk ke kompetensi perilaku. Di sini ada penilaian kerja yang dibagi dua, yaitu kompetensi inti dan kompetensi manajerial. Dalam kompetensi inti ada values indikatornya terdapat 3 buah, yaitu integritas, kerja sama tim, yang ketiga pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Di sini diberi standar, realisasi, dan gap di semester 1 dan semester 2. Di semester 1-nya standar 4, realisasinya 2, dan gapnya -2. Serta di semester 2, standarnya 4, realisasinya 2, dan gapnya -2. Begitu juga di kerjasama tim dan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Lanjut ke kompetensi manajerial, yaitu ada berorientasi pada kualitas. Di semester 1 diberi standar 3, realisasi 2, dan gapnya -1. Di semester 2, standarnya 4, realisasinya 3, dan gapnya -1. Di inovasi, standar 3, realisasi 0, gapnya -3. Di semester 2, standarnya 4, realisasi 1, gapnya -3. Selanjutnya perencanaan pengorganisasian, standarnya 4, realisasinya 4, gapnya 0. Di semester 2, standarnya 3, realisasinya 3, dan gapnya 0. Selanjutnya ada kamus kompetensi. Di kamus kompetensi ini berisikan tentang eh, uraian level jabatan setiap departemennya. Di sini dijelaskan penjelasan level indikator dalam pemegang jabatan.
Selanjutnya ada matriks kompetensi. Di sini batas standar untuk setiap kompetensi perilaku yang dinilai sebagai patokan untuk penilaian apakah telah memenuhi, kurang, atau exceed. Komponen matriks penilaiannya samakan dengan komponen kompetensi perilaku yang dinilai. Selanjutnya di sini ada matriks KI dan matriks KM. Di matriks KI ini di manajer diberi eh, standarnya 4, di INT, KST 3, PK 4. Begitu juga dengan yang lainnya, disesuaikan dengan kamus kompetensi tadinya. Lanjut, EK2 melakukan analisa data dan informasi kesenjangan kompetensi. Yang pertama, metode analisis data kompetensi pekerja ditetapkan tata cara pengalian data dan informasi yang berlaku. Yang kedua, data kompetensi pekerja dianalisis sesuai dengan jenis dengan klasifikasinya. Yang ketiga, kesenjangan kompetensi pekerja diidentifikasi berdasarkan laporan hasil kinerja dan ajuan atasan pekerja yang bersangkutan. Selanjutnya di sini ada rekapitulasi penilaian perilaku, ada rekapitulasi penilaian perilaku KI dan KM. Di sini bisa dilihat semua peserta diberi integritasnya di Ratna Dewita, yaitu jabatannya SPV Training dan Development, Departemen HR, integritasnya 0, kerjasama tim 0, pengambilan keputusan 0, dan total gap-nya 0 juga. Di sini kompeten yang didapatkan oleh Ratna Dewita. Begitu juga terus ke bawahnya. Dengan di sini total penilaian kompetensi inti yang kompeten sebanyak 8 orang dan belum kompeten sebanyak 12 orang. Begitu juga di KM total penilaian kompetensi manajerialnya yang kompeten sebanyak 9 orang dan yang belum kompeten sebanyak 11 orang. Lanjut ke analisa hasil penilaian kompetensi perilaku. Yang pertama, program penilaian kompetensi masih berjalan 1 tahun sehingga masih banyak yang harus diselaraskan di perilaku karyawan. Yang kedua, keterlibatan dari top manajemen untuk menjadi role model masih belum kuat. Nah, yang ketiga, hubungan keluarga yang ada di lingkungan karyawan masih menjadi penghambat untuk bersikap profesional. Selanjutnya ada ketiga, memberikan rekomendasi pembelajaran dan pengembangan. Yang pertama, kebutuhan pelatihan dan pengembangan dirangkum berdasarkan kelompok pelatihan dan jadwal pelaksanaannya. Yang kedua, kebutuhan pelatihan dan pengembangannya direkomendasikan berdasarkan hasil identifikasi kepada pihak yang terkait berhubungan dengan pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, form identifikasi kebutuhan dan rencana pelatihan berbasis kompetensi perilaku. Yang pertama, ada form identifikasi kebutuhan pelatihan. Di sini diambil topik trainingnya yaitu karakter building dan innovation creativity, di mana permasalahannya tadi yang kita temukan di rekapitulasi bahwa hasil penilaian kinerja berdasarkan kompetensi inti masih di bawah target. Dampak yang ditimbulkannya menurunnya produktivitas departemen yang akan menyebabkan penurunan performa perusahaan. Penyebabnya masih rendahnya kesadaran akan pentingnya menerapkan perilaku yang sesuai standar kompetensi inti di lingkungan kerja. Di sini waktu pelaksanaannya Juni 2023, pesertanya seluruh karyawan. Em, Sifat internal, solusi lainnya giat mensosialisasikan pentingnya kompetensi perilaku di lingkungan kerja sehari-hari. Yang kedua, topik trainingnya innovation dan creativity. Permasalahannya tadi, hasil penilaian kinerja berdasarkan kompetensi manajerial masih di bawah target. Dampak yang ditimbulkan atas kerja yang menurun sehingga hasil kerja tidak tercapai secara maksimal. Penyebabnya kurangnya pemahaman terhadap kompetensi manajerial yang sesuai dengan standar perusahaan. Di waktu pelaksanaannya Juli 2023, peserta seluruh karyawan, sifat internal, dan solusi lainnya memberikan reward kepada karyawan yang kinerjanya meningkat. Selanjutnya, form rencana pelatihan. Di sini, rencana pelatihan yang akan dilakukan yaitu materi pelatihannya karakter building dan innovation creativity, di mana karakter building ini narasumbernya dari direktur, sasaran pesertanya semua karyawan, rencana yang dilakukan pelatihan tersebut di bulan ke-6, di minggu kedua, dan innovation and creativity-nya eh, narasumbernya dari manajer produksi, sasaran peserta seluruh karyawan, pelaksanaannya dilakukan di bulan ke-7 di minggu kedua.
Lanjut kita ke YUK 7, mengidentifikasi kebutuhan kompetensi melalui rekam jejak perkembangan pekerja. Langkah-langkahnya yang pertama mengumpulkan informasi tentang kebutuhan kompetensi melalui rekam jejak perkembangan kompetensi pekerja. Yang kedua, menganalisis rekam jejak kompetensi pekerja. Yang terakhir, merumuskan alternatif program pengembangan. Satunya mengumpulkan informasi tentang kebutuhan kompetensi melalui rekam jejak perkembangan kompetensi pekerja dengan aktivitas informasi rekam jejak dan kompetensi pekerja dikumpulkan berdasarkan tata cara penggalian data dan informasi. Yang kedua, kesenjangan kompetensi pekerja diidentifikasi berdasarkan model kompetensi organisasi. Selanjutnya ada hasil perbandingan kompetensi perilaku 2 semester. Di sini sama dengan di YUKA sebelumnya. Hanya di sini dipecah menjadi dua semester. Totalnya tetap sama juga yang di semester yang di YUKA sebelumnya. Eka 2 menganalisis rekam jejak kompetensi pekerja. Yang pertama, data rekam jejak dan kesenjangan kompetensi pekerja dirangkum berdasarkan laporan hasil kinerja berkala. Yang kedua, analisis data rekam jejak dan kesenjangan kompetensi pekerja dilaksanakan berdasarkan agenda berkala. Selanjutnya, ada rekapitulasi performance appraisal. Di sini ada semester 1 tahun 2022, periode Januari sampai Juni. Bisa kita lihat di semester 1 total gap kompetensi eh, ini masih sangat jauh dari standar mulai dari integritas, KST, PK, yaitu total gap-nya -3, -5, dan -4. Kemudian kalau kita lihat dari tabel yang di bawahnya, yang kompeten itu masih 4 karyawan dan yang belum kompeten 16 karyawan. Eee, nah, untuk yang semester 2 bisa kita lihat terjadinya peningkatan jumlah karyawan yang kompeten yang awalnya 4 menjadi 8 orang. Nah, sehingga yang belum kompeten itu tersisa hanya 12 orang. Namun yang menjadi perhatian di sini adalah total gap dari setiap kompetensinya, di mana kompetensi integritas itu total gapnya yang awalnya -3 menjadi -6, dan untuk kerjasama tim itu tetap di -5, dan pengambilan keputusan itu tetap di -4. Ini berarti bahwa untuk kompetensi inti menjadi PR bagi perusahaan ke depannya. Nah, sedangkan di kompetensi manajerial, di sini bisa kita lihat kompetensi manajerial bisa kita lihat di -6, BPK -6, eee, inovasinya -5, PP-nya -3. Nah, untuk yang di semester 2 itu eee, kompetensi BPK dan BP itu total gap-nya berkurang, yang awalnya total gap BPK itu -6 berkurang menjadi -2, PP itu dari -3 ke -1. Ini merupakan peningkatan positif karena semakin banyaknya karyawan yang mendekati standar untuk kompetensi ini. Tapi yang menjadi perhatian utama adalah kompetensi inovasi karena kompetensi ini tidak mengalami penurunan, tetap di -5. Sehingga untuk kompetensi manajerial yang masih menjadi PR utama itu adalah inovasi. Jadi berdasarkan analisis tadi, kami jadikan hal ini pertimbangan untuk menentukan topik pelatihan apa saja yang tepat dalam melaksanakan pelatihan di periode berikutnya. Selanjutnya, Eka 3 merumuskan alternatif program pengembangan. Yang pertama, kebutuhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja diidentifikasi berdasarkan hasil identifikasi laporan kinerja pekerja. Yang kedua, alternatif aktivitas pengembangan kompetensi diusulkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dimiliki perusahaan dan yang belum dimiliki perusahaan. Selanjutnya, form identifikasi kebutuhan dan rencana pelatihan
berbasis kompetensi perilaku. Yang pertama ada form identifikasi kebutuhan pelatihan. Di sini sama juga di UK yang sebelumnya dan form rencana pelatihan juga sama di UK yang sebelumnya. Lanjut ke UK 2, menyusun prosedur operasi standar pengelolaan kinerja. Eka pertama mengidentifikasi tahapan pengelolaan kinerja, kriteria untuk kerjanya. Yang pertama, tugas pokok dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja disiapkan sesuai dengan prosedur operasi standar yang berlaku. Yang kedua, indikator kinerja dalam pengelolaan kinerja disiapkan sesuai dengan kebijakan pengelolaan kinerja berlaku. Yang ketiga, tugas pokok dan indikator kinerja dalam pengelolaan kinerja dikonfirmasi kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya ada tugas pokok dalam pelaksanaan pengelolaan kerja. Yang pertama, menetapkan sasaran mutu, menetapkan indikator kinerja kunci, melakukan pemantauan sasaran mutu, memantau pencapaian kerja, melaporkan sasaran mutu, dan yang terakhir melakukan pengarsipan. Selanjutnya, menentukan indikator kinerja atau KPI. Di sini diambil sebagai contoh yaitu manajer produksi dengan area kinerja utamanya produksi, utilitas mesin produksi, kualitas produk, waste produk, biaya produksi, pemeliharaan mesin produksi dengan KPI volume produksi dalam unit dengan bobot KPI 20, targetnya 1 juta per unit 1 juta unit per bulan. Utilitas mesin produksi dengan KPI tingkat utilitas mesin produksi bobot KPI 20 dengan target 97%. Kualitas produk KPI-nya persen jumlah produk cacat atau defect rate dengan bobot KPI 20 dengan target max 0,1%. Waste produk KPI-nya persen jumlah waste produksi bobot KPI 10, targetnya max 2%. Biaya produksi dengan KPI tingkat realisasi biaya produksi dan versus rencana, bobot KPI-nya 20, targetnya 100%. Yang terakhir, pemeliharaan mesin produksi, KPI-nya frekuensi kerusakan mesin produksi, bobot KPI 10, targetnya maks 1 kali per bulan dengan bobot KPI seluruhnya 100. Kedua, membuat dokumen alur proses kerja pengelolaan kinerja. Kriteria untuk kerjanya yang pertama, alur proses diidentifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, alur proses yang telah diidentifikasi dideskripsikan dengan rinci. Yang ketiga, format dokumen yang terkait dengan alur proses disiapkan sesuai dengan kebijakan pengelolaan kinerja. Nah, yang terakhir, naskah prosedur operasi standar dikonfirmasi kepada pemangku kepentingan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam pemahaman. Selanjutnya, menentukan alur proses dalam sosialisasi KPI ini dilihat ada beberapa proses untuk melaksanakan sosialisasi KPI nantinya agar memurahkan peserta yang ikut nantinya. Penilaian kinerja di sini tadi sudah disebutkan bobot dan target dalam area kinerja utamanya. Di sini dilihat realisasi pada produksi yaitu 950.000 dengan skor 95 dan skor akhirnya 19. Begitu juga dengan utilitas mesin produksi, realisasinya 90% dengan target 97% dengan skor 93 dan skor akhirnya 18,6. Kualitas produk dengan target max 0,1% dengan realisasi 0,15% dan skornya 67, skor akhirnya 13. Dan begitu juga waste produk, biaya produksi, pemeliharaan mesin, dan begitu juga eh, cara mencarinya tetap sama dan skor akhirnya yang didapatkan 88,56. Nah, yang lanjut Eka ketiga memfasilitasi pelaksanaan proses pengelolaan kinerja. Kriteria untuk kerja yaitu yang pertama, dokumen prosedur operasi standar disiapkan untuk disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, prosedur operasi standar dikomunikasikan ke seluruh unit dan pemangku kepentingan.
Lanjut ke SOP, di sini ada tujuan, ruang lingkup, referensi, dokumen terkait, dan catatan revisi, keterangan simbol, dan juga proses dalam melakukan eh, sosialisasi nantinya. Lanjut sosialisasi SOP dan KPI, di sini ada undangan sosialisasi yang akan diberikan kepada peserta yang ikut, beserta absensi sosialisasi peserta yang telah mengikuti sosialisasi tersebut. Lanjut, YK3 menyusun prosedur operasi standar remunerasi di tingkat organisasi. Langkah-langkahnya yang pertama mengidentifikasi tahapan pemberian remunerasi, yang kedua membuat dokumen alur proses kerja pengelolaan remunerasi, yang ketiga memfasilitasi pemberlakuan prosedur operasi standar dan pengelolaan remunerasi. Eka pertama mengidentifikasi tahapan pemberian remunerasi, aktivitasnya satu, tugas pokok dalam pelaksanaan pemberian remunerasi diidentifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam struktur organisasi. Yang kedua, tugas pokok dalam pengelolaan remunerasi dikonfirmasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam struktur organisasi. Lanjut, tugas pokok dalam pelaksanaan pemberian remunerasi yaitu lembur, yang membuat surat perintah lembur atau SPL, mengecek real jam lembur. Yang ketiga, melakukan input data SPL dan data kehadiran. Nah, yang terakhir, menginput dalam sistem payroll, memproses pembayaran payroll. Eka 2 membuat dokumen alur proses kerja pengelolaan remunerasi dengan aktivitas alur proses diidentifikasi berdasarkan pembagian peran yang ditetapkan. Yang kedua, alur proses yang telah diidentifikasi dideskripsikan dengan rinci. Yang ketiga, indikator kinerja atau standar layanan minimum dalam pengelolaan remunerasi ditetapkan dengan rinci. Yang keempat, format dokumen yang terkait dengan alur proses disusun sesuai dengan prosedur operasi standar. Nah, yang terakhir, dokumen prosedur operasi standar dikonfirmasi berdasarkan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam struktur organisasi. Lanjut, untuk menentukan alur prosesnya, di sini terlihat ada beberapa proses yang dilakukan untuk nantinya saat lembur. EK 2 memfasilitasi pemberlakuan prosedur operasi standar pengelolaan remunerasi. Aktivitas yang pertama, alur proses dijelaskan kepada pemilik proses berdasarkan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam struktur organisasi. Yang kedua, prosedur operasi standar dikomunikasikan ke seluruh unit dan pekerja. Lanjut ke sosialisasi SOP, ada dua, yaitu undangan sosialisasi, di mana diberikan kepada peserta yang mengikuti sosialisasi SOP lembur. Yang kedua, absensi sosialisasi yang berisikan daftar hadir peserta yang mengikuti SOP lembur tadinya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.